Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami HDCI, Haji Dudi Ceng Idris. Dan di sini sudah ngumpul juga VAC, vintage, ABG dan campuran. Da ieu mah hese ieu kamar ieu disebut vintage encan. ABG kalau teuing gitu dah. Jadi ABG na aki-aki bedegong. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali, kita berkumpul maneh saban wayah gini bersama dengan guru kita Ustaz Al Mukarram Ustaz Dudi. Ustaz sehat Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ini ada sahabat-sahabat ini lintas generasi ini sepertinya. Dari mulai ada pertengahan campurannya. Ayam milenial dan kolotnial. Kolotnial. Apa kabar teman-teman semua? Ini kita di studio ini lampunya jadi asa banyak ini. Om Acut, coba dibuka pecinya. Wah, lampu deh wae. Tanya. Ini pencahayaannya luar biasa sekali nih. Backlight. Nah, lampu taman asup ke ruangan. Ayam mereka nih osram. Ya, sore hari ini kembali kita akan membahas tentang tema yang sepertinya sebagaimana dulu kita pernah sampaikan, yang ngopi Surabi. Ngobrol pilih lain seputar laki rabi. Sekarang kita masuk ke iya. Pakar sebenarnya di sini ya tukangna, Babah Arif. Akhirnya dadang. Saya nggak gitar tukangna. Dibalikeun. Atau jadi tam-tam. Hari ini Ustaz nih ada temanya menarik hari ini tentang vintage. Jadi kita hari ini mengurangi bahasa kolot gitu. Jadi rada tengenahan Bang disebut kolot ya. Vintage atau napi retro lah. Retro rada unik meusan. Aya sabeu naon? Weh. Mana kita cabete cigabeuk. Cigabeuk. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan ini teh ya. Ini Ustaz. Setelah hari ini kan mungkin posisi kita ada yang jadi anak, ada juga yang jadi orang tua ini teh nih hari ini yang hadir teh. Pertama barangkali bagaimana sih sikap anak? Nanti kita akan bahas juga bagaimana kita sikap sebagai orang tua, karena kan didikan zaman dulu sareng ayeuna teh benten Ustaz. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan justru yang sudah disiapkan oleh Ceng I untuk menyiapkan masa tua yang harus disiapkan sekarang. Itu apa yang sudah dilakukan? Yang jelas mah saya kudu siap mental. Sehingga saya bener itu teh. Kudu siap mental. Urang teh geus siap jadi aki-aki ngan cisan siap sarejeng nini. Jadi kudu siap mental. Kan kabayang ayeuna hudang sada teh rada seger kene engke nyabara mijud. Teh huay teh ngabadagan. Nah, ini nih bagaimana sikap kita nih sebagai anak, barangkali ada anak-anak apa ya? Bahasa ini memperlakukan orang tua kita kan. Karena ada zaman dulu mah kan kita aya gadgetnya. Sekarang mah kan gadget sadaya gitu. Dan mempengaruhi sikap ya. Sikap, etika, sopan santun di hadapan orang tua, dan di sini orang tua betul-betul harus legowo ya. Legowo teh nama provinsi di Jawa Tengah. Nah, provinsi legowo harus legowonya. Kalau misalkan orang tua teh hari ini kita jadi orang tuanya, iya. Apakah kita harus mengikuti orang tua kita dulu ketika mendidik kita, atau kita hari ini memodifikasi cara mendidik anak Ustaz nih? Ini barangkali nih cik. Harus dimodif ya. Kalau dulu anak taat kepada orang tua tuh jelas dogmatis. Kudu. Ayeuna hayam tis. Bola dan domatis. Ayeuna hayam. Naik atuh. Sapitis. Itu. Jadi dulu seperti itu dipaksakan, dan anak juga tidak ada beban untuk masuk ke dalam sebuah kondisi. Ada generasi di mana banyak sekali generasi, itu generasi saya, generasi di mana taat kepada orang tua cukup sulit, sehingga banyak anak yang larinya ke ganja, apalagi morfin ya, ganja, morfin itu zaman saya. Tapi memang ada orang tua dulu yang menamakan anaknya teh Asep Ganja Permana. Ganjar. Ganjar. Jadi larinya teh ke situ. Nah itu jadi yang merasa tidak susah untuk taat pada orang tua, tapi dipaksa, akhirnya pelariannya
ke narkotik seperti itu. Nah, narkotik dulu sebagai pelarian dan bukan hanya gaya. Bukan, tapi pelarian aja melepaskan beban tekanan dari orang tua. Ini generasi menengah, generasi saya. Nah, baru kesininya generasi yang terlepas, bebas. Ketika hadir generasi bebas ini, banyak orang waktu itu berkata, kalau menyekolahkan anak demokratis lah, tanya ke anaknya pengen sekolah di mana. Saya masih mendidik anak saya, tidak menanya kepada anak-anak mau sekolah di mana, enggak. Saya enggak. Tapi saya langsung aja, kamu di sini sekolah. Karena dari 0 tahun sampai usia SMA kelas 1 masuk SMA itu masih orang tua yang ngatur. Karena mereka belum punya muncek bahasa Sunda mecan boga wiwaha. Tahu wiwaha teh lapangan tenis di situ. Lapangan tenis wiwaha. Jadi belum punya rasa tanggung jawab, belum ada responsibility. Jadi memimpin anak itu sampai selesai SMA baru nanti perguruan tinggi silahkan memilih fakultasnya masing-masing. Nah itu. Dan tentu cara kita orang tua meminta kepada anak untuk masuk ke sini misalnya sekolah itu dengan dalih, dengan alasan, dan orang tuanya harus memiliki karisma di hadapan anak. Kalau tidak karisma legenda lah. Marengkol wae. Atuh da geus rek dipengkolkeun ku sebe atuh. Tapi haluan ya. Sebe bagong. Tong ka dieu atuh bagong apa? Itu badit. Itu. Jadi harus punya karisma. Ketika orang tua memiliki karisma di sisi anak, ya terserah mungkin kata orang lain orang tua ini cilepeung. Sebut saja saya cilepeung kata orang banyak. Tapi ketika anak mengangkat karisma ini, merasakan karisma ini, dia akan mudah nurut. Dan tentu karisma ini kepada yang muda-muda dicatat ya. Nggak ada karisma orang tua itu kecuali orang tua yang menjadi teladan, itu aja. Kalau orang tua sudah jadi contoh dan anak tidak kecewa atas percontohannya, ongkong ngajarkeun sholat tapi maneh itu kan udah hancur karisma. Jadi nggak usah banyak omong lah. Jadi contoh aja untuk anak-anak. Jadi contoh untuk anak-anak. Sebagaimana baginda Rasul barangkali. Betul. Beliau kan percontohan. Dan nah ini juga yang harus supaya anak-anak nanti ya, kalian punya anak nih, supaya anak-anak kalian ngerti bahasa kalian, sering-sering ajak anak kalian perempuan atau laki sama ngumpul bersama kita. Misalnya sekarang sedang ngumpul, ajak anak kita duduk di sini. Rasulullah diajak oleh Abdul Muthalib kan, dihamparkan tempat duduknya serban duduk di tengah-tengah orang tua semua. Akibatnya Rasulullah tidak kehilangan bahasa orang tua. Sekarang anak-anak kehilangan bahasa orang tua, tengarti. Model tadi saya nanya tentang Hodam, teman Gundala, dia nyebut teka zamanan. Beda zaman. Padahal kan Hodam itu jelas. Gundala putra petir, Godam pangeran meral naon deui. Tapi nu jelas. Ya aya lah. Nu jelas mah usah dieu Hodam teh hoream damel. Jadi menjedog gue. Sigana. Oke, ini luar biasa nih. Jadi hari ini barangkali kita sebagai orang tua percontohan kepada anak-anak kita. Tapi apakah ini Ustaz, apakah masih relevan ajaran orang tua kita dulu ke kita dengan cara dipaksa? Hari ini nih. Cara mungkin boleh beda, tapi ajarannya harus sama. Ajarannya tetap sama. Harus sama. Hormat pada orang tua, caranya beda. Hormat sekarang kepada orang tua diantaranya ngupload orang tua kersare. Kita hormat. Aku suka tidur bapak di-upload ku barudak, ya Allah. Nah, seperti itu. Silakan saja. Caranya bebas, silahkan. Sesuaikan dengan kondisi, hanya dogmanya harus sama. Dogmanya jujur tetap jadi pegangan, kan gitu ya. Bersih tetap jadi pegangan. Konsisten. Yang dididikan kepada anak, kejujuran, kebersihan, konsistensi, istiqomah. Terus ibadah itu harus tetap. Hanya memang cara mengajarkannya pasti beda-beda. Sesuai dengan zaman, dan sesuai dengan suku bangsa. Nggak bisa orang orang Batak ngomong kira sholat bager tuh bisa. Sholat bah, kan beda ya. Ceburang deh, aku kena abah. Bahari itu yang ada. Nah, terus ada kondisi gini nih Ustaz nih, ada kondisi di mana orang tua teh nuju anak-anak kecil mahnya resep gitu. Perlahan kan ada yang menikah, kemudian ikut suami, atau anak laki-laki menikah, kemudian dia punya rumah sendiri, muncullah di situ rasa kesepian. Nah, ini bagaimana sih kiat supaya orang tua itu tidak merasa dirinya kesepian? Saya sudah terkiat itu. Kalau mencari kiat, saya terkiat. Betul. Saya merasa di rumah sudah berdua saja. Jadi memang ternyata betul, jangan bikin rumah gede-gede. Akhirnya seperti saya rasakan, nggak usah 2 lantai 3 lantai. Mual kataikan.
Saya udah malas naik ke lantai 2, dah eueuh di Kok karena parah. karena parah lantai kedua teh. Jadi kenapa? Sudah tidak bisa. Jadi bikin rumah mah udah satu lantai saja. Nah, di umur saya cukup 30 meter persegi, meureun kamar, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, kamar mandi udah. Kalau di Garut mah istilahnya teh Singapura. Naon teh? Di sisi ke tengah ke dapur. Eta Sakitu lah Singapura. Sisi tengah dapur kacai. Cai. Ya, itu. Jadi hanya segitu. Kita hanya butuh segitu kok. Da panjang-panjang teh ge cangkeul ngalengkah cangkeul beberesna. Komo jendelana seueur teh mah nya. Nya eta. Oh. Iya imah jendelana loba. Dia rencana pengen jadi orang kaya. Pintu hareup di Cicaheum. Pintu tukang di Ciberem. Wah, mukaan panto ti subuh beres maghrib. Ti ditu maghrib nutupan deui panto janda Beres subuh. Beres. Ulah. Sudah rumah mah kecil aja ya 30 meter saja dengan 1, 2, 3, 4 ruangan, halaman depan aja. Terus buat kita olahraga paling saranana halaman 1 hektar lah. Iya, sehat. Sehat. Dajang naon rumah 1 hektar halaman 2 meter. Ya. Mending kembali nah itu. Ya, Jadi ya. kondisinya jelas. Di halaman bumi 1 hektar ada halaman sakit itu. Jadi sering kita ngalamun ya di saat muda ini ada lamunan-lamunan mimpi-mimpi besar. Pengen punya mobil banyak. Oke, ada mobil sampai 8. Silakan. Pas masuk masa pensiun, masa krisis itu mobil pasti dijualan. Dari pembayaran pajakna. Ya, dan lain merawat dan lain sebagainya sudah. Dan mobil mah di mana butuh aya we, ngarental paling. Ya. Dan itu lebih aman untuk sekarang ini ngerental. Buat apa kita harus ngerawat? Nggak usah kita ngerawat domba kan? Cukup nyate, kecuali istri mah tuh kudu boga. Kudu boga. Ulah nyate wae. Pertama ada urusannya jeung akad kan. Ya. Nah, itu jadi tanpa beban nyate unggul teu kudu ngukut domba. Saya mah tekan si Pak Ketua kacau ya. Saya mah pemain player. Itu jadi ada hal yang memang harus kita coba untuk pahami dari sejak sekarang kita siapkan masa tua kita. Kemudian masuk ke dalam masa tua yang saya rasa betul sepi itu ya Allah ya Rabbana. Ngan dua anjing. Karena itu titip. Jangan pernah memudarkan cinta. Cinta itu terus harus dibakar, harus pokoknya harus menyala abangku. On fire. Harus dibakar asli. On fire terus. Cinta kalau dieureunkeun eureun itu. Dan di usia saya aslina tadi akan pudar cinta itu. Seperti akhirnya ada pernyataan, Ustaz, suami saya teh dikasih tahu nggak bisa aja, dikeras kepala. Nah, itu dalam meleles makarunya. Lah itu bisa dihem. Kepala lulus. Dicowokin cu dianggap play doh. Bahaya. Itu bulet lulus. Eta mah cakial gitu. Ini hayang ngagorogot aing kita tadi. Bereman we sehingga samangka. Halo. Kedah opat istri teh itu solusi istri opat, tapi tetap tadi masuk ke dalam tema pembahasan sebelumnya, kalau punya istri yang sangat muda bahkan terlalu muda bahaya. Bahaya tuh diterpa kecemburuan dahsyat. Setiap malam teh teu kaop manehna ngulisik ngimpi naonnya, ngulisik ngimpi na. Aya dianggap nanti ngimpi jeung kolot jeung baturanana. Padahal kan rudet kan, itu capek diterpa oleh kecemburuan. Punya istri 4 sajajar, umurnya beda 1 tahun dah, engke kolotna babarengan. Urang sok mun opatanana hayang jalan-jalan. Hiji tungtung. Lain, opatanana kana kursi roda talian gusur. Atuh gogokaran. Raya-rayan bahaya. Aduh. Jadi di usia ini di usia muda-muda seperti ini, rasa cinta itu harus ditumbuhkan. Cara kenapa laki-laki harus memberi nafkah kepada pasangannya dan harus bangga kita punya penghasilan karena kita akan memberi. Dengan memberi, cinta itu kan terjaga. Sok anda cengi pedit ke ibu. Saya yakin cinta itu luntur. Betul. Nah, tumbuhkan cinta itu terus dengan memberi. Saya bersodakoh terus, saya sholat terus, memberi kepada Allah meskipun Allah nggak butuh. Makin cinta saya kepada Allah. Aya ucing, terus saya paraban. Nyaah urang. Ka ucing, manuk paraban.
aya istri tetangga para Para bantur. Nyaah eta oge sarua cenah. Kadinya. Abdi mulai nyaah ka isi tetangga cenah. Udah di Paraban wae. Lebar batur karena itu. Jadi memberi nafkah itu wajib, kewajiban laki-laki. Kenapa? Karena sangat berpeluang laki-laki pudar cintanya. Bagaimana tidak? Karena selera kita yang tinggi. Istri kita sangat berselera untuk kita. Tapi ada lagi yang berselera yang lain, mungkin nggak? Mungkin karena itu sudah di sini aja kita nafkahi supaya tidak pindah ke selera kita ke yang lain. Seperti itu. Jangan mencari lagi ulah. Berat capek kadituna. Tos seno ieu. Jadi ladang. Iya. Betul. Istrimu kemarin, istrimu ini saukum harsulakum. Istrimu adalah kebun bagimu. Kebun. Rawat. Koren. Benar koren. Cenah rapi sampai tidak lagi atel di kebun teh. Apalagi cakuem gitu ya kebun teh. Bahaya itu. Guram. Jadi kalau kebun kita indah, kira-kira kita pengen nggak nengok kebun terus? Ya seperti itu. Digalai ngapoe eta kebun kat kaladeg. Dan batur mah mikir kebun teh hayo we macul. Da urusan kebun bukan urusan macul, yang indahnya itu bagaimana merawat kebun. Kan itu. Istri juga bukan hayo we dipacul, rawat gitu. Jadi merawat ini yang sangat penting. Nah, merawat itu diantaranya dengan memberi nafkah, maka tumbuh rasa cinta. Sebentar ini ya PM ya. Kan ulah kemana-mana ya, pemuda mubazir masih kena arah raya ya. Alah. Can parayu kene Ustaz. Itu. Jadi ada kondisi yang memang cinta itu bisa pudar. Dari sejak sekarang. Hei anak muda, jangan gampang jatuh cinta. Sekali kamu jatuh cinta pada seorang, tong kencarkeun. Pan kemarin ada yang ngomong, Dek, kalau ade serius sama anak, bapak bawa orang tua. Oh tuh mau 3 botol orang tua. Aing nyeta jeung metohana. Dicarek, diusir, pigi kau. Atuh udah bawa orang tua 3 botol, bener pisan. Tuyahan eta mah. Atuh udah urang disuruh sama orang tua, cenah bawa orang tua. Bawa 3 botol. Jadi cintai dia, hormati, muliakan, dan jangan pernah kamu temukan sisi buruk dari calon kamu. Jangan Dika. Jangan. Ya. Bener kudu disebut. Jangan. Itu. Sok dari Medan jauh-jauh kau bawa istri kau. Terus istri kau sakiti dengan alasan tak mungkin dia lari ke Medan. Jauh. Macam mana pula itu? Macam mana itu mau pulang ke Medan jalan kaki? Tak bisa, bah. Tetap rawat. Dia hamba Allah, ciptaan Allah yang Allah serius menganugerahkan hambanya ini untuk. Bahkan itu wamin ayatihi, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Iya. Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Lita'arufu, kenal satu sama lain. Medan, Garut kan jauh pisan. Mun Medan Makassar ada kesamaan lah ya. Orang Makassar sama orang Medan pernah nawar beca dengan bahasa yang sama. Mau pergi ke Braga, Mang, sobaraga ke Baraha. Kalau RE Marta di mana, di Nata, Pak. Jadi ya Allah. Ka Garut pan ngajelang atuh. Jauh. Asa teu mungkin orang Medan dapetin orang Garut. Udah saya di Garut jarang ya ketemu orang Medan. Jarang. Ini makanya min ayati, tanda-tanda kebesaran Allah. Contoh tanda kebesaran Allah beruang. Saukurannya jeung beruang. Mau dan lain-lain. Jadi cintai, sanjung, muliakan, hormati, tetap dia pada posisi terbaik. Istri kita tuh jangan pernah, aduh Ustaz, istri saya tekan cida. Ya udah, cintai aja, itu yang sudah kamu pilih. Seperti seorang istri yang kesal sama suaminya yang sudah tua. Hese di bejaan, orek dan lain sebagainya. Bu, sebetulnya suami ibu itu tetap seperti waktu umur 40, sama. Hanya karena ibu sudah tidak cinta, jadi asa kesal nih ngadangun lagi. Sekarang kalau masih cinta mah ada ring, jatuh air, tumpah. Kan kalau penuh cinta, udah sayang, nanti aku yang lap. Kan gitu. Tapi nggak sekolot, breng jatuh, ari maneh. Neule atuh eta cangkir, careka. Ya, artinya apa? Setelah cinta hilang, semua rasa itu hilang. Bahkan eta dicarekan ku majikan sia nu teu neuleu. Ieu mah teko lain cangkir cenah. Pasean deh. Jadi itu. Tidak ada laki-laki makin tua makin keras, tidak ada. Yang ada
pendengarnya tidak makin cinta. Gitu. Nah, kita sebagai anak pada orang tua titip, dengarkan mereka dengan bahasa cinta dan kerinduan kita. Insya Allah enakeun. Tuh. Orang tua kita enakeun. Ngomong apa juga, moal disebut bapak saya nggak sejaman sama saya, moal. Tetap akan masuk karena mungkin logika, ilmu pengetahuan, penglihatan, pendengaran bisa satu jam, tidak beda zaman. Tapi rasa tetap satu zaman. Ya, rasa mah tetap sama. Saya dengan orang tua saya tetap digaplok nyeri hati sama kan? Sama, betul, Urusan betul. rasa itu. Jadi lakukan pendekatan kesamaan perasaan tadi. Oh, saya nggak suka digituin. Sepertinya orang tua saya juga nggak suka digituin. Kan itu. Seperti itu. Jadi untuk mengusir kesepian dan itu mah pasti sunatullahnya, anak-anak kita tumbuh dewasa. Dan kemudian saya sekarang kita sudah mulai membayangkan nanti kalau istri saya duluan saya tidak sanggup. Karena di rumah pasti sendiri mengkaning rada lega ya. Terus kebayang kita orang teh di baturan ku saha. Usaha. Ku ojos. Lain ke sarupan antara Ijarail jeung si eta pan ran beda. Ngaringkeum di kamarnya. Jadi kebayang keungna gitu sendiri. Karena itu saya coba berbuat baik nih kepada calon orang tua, berbuat baik kepada banyak orang, mudah-mudahan pada saat saya sepuh nanti Allah utus orang yang merawat saya. Amin, amin, amin. Walau alam kan seperti itu. Kalau kita tidak melakukan kebaikan hari ini, saya yakin pada saat tua nanti Allah pun akan membiarkan saya karena saya sekarang di tengah kuat saya, di tengah mampu saya membiarkan hamba Allah kan itu. Padahal hamba Allah tuh Allah berikan kepada saya untuk saya perhatikan. Karena ini Allah yang minta, ada tuh mungkin saya tidak mungkin memperhatikan teman-teman kalau memang tidak ada kalau dalam hati saya egois ya. Tapi kenapa Allah hadirkan teman-teman semua di sini? Supaya saya perhatikan. Sekarang kita bicara aja kan memperhatikan perasaan mereka. Kira-kira ngertiin tuh ya kan itu. Ulah kan disebut bahasa semut. Geus teu kadangu teu kaharti. Bahasa semut. Geus teu kadangu teu kaharti seureum. Ngagemrong. Jadi ini teman-teman yang sekarang sudah jadi orang tua, punya anak, barangkali ada yang sudah menikah anaknya ataupun beranjak dewasa. Jadi memang ditinggalkan oleh anak itu satu kepastian pada akhirnya. Nah, tadi kalau kita mengutip dari itu latihan kematian. Latihan kematian ya, supaya sepi ya, sendiri. Akhirnya sendiri. Kemudian yang kedua ketika pada akhirnya di rumah tinggal dengan istri, cinta pasti pudar. Tapi ternyata cinta bisa diperkuat, ditumbuhkan lagi dengan cara banyak memberi. Iya. Disemarakan lagi. Semarak ini Ustaz ada Semarak lagi. teh nama ibu kota Jawa Tengah. Semarak. Itu mah suara si Akang semarak basah. Oh, serak ya. Ada juga nih orang tua teh yang yang merasa bahwa nggak terima gitu. Ditinggalin ku anak teh sieun. Contohnya salah satunya itu di Jepang. Di Jepang itu ternyata ada budaya perpisahan dengan orang tua katanya. Jadi orang tua disimpan di gunung, anak nama ararangkat teh. Ya, termasuk ada video yang viral mungkin dulunya di Instagram itu ada 2 orang tuh repuh naik mobil dah. Ada videonya apa di mana di sosial media tuh. Dia di jalan teh mepet kanan, mepet kiri. Ternyata begitu dicek si pengemudinya itu sepuh. Nah, ini kalau ada nih kondisi seperti ini nih, Pak. Satu, kondisi di mana orang tua itu hari ini sangat takut kehilangan anaknya. Sampai ada juga tuh orang tua teh pada akhirnya dikekeuweuk si budak teh. Ya, ada yang pada akhirnya telat nikah jadi masuk IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah. Ayo oge asup ka partai Golkar golongan karunghal. Wah, lieur. Nah, ini fenomena-fenomena seperti ini nih Ustaz nih. Fenomena di mana orang tua ditinggalkan. Sudah diwaspadai. Wala taqulahuma uffin ya. Jangan kau mengeluh atau berkata kepada kedua orang tuamu. Artinya orang tua itu harus dirawat, wajib dalam Islam. Betul. Sabarlah, rawat orang tua kau itu. Tak akan panjang lagi umur orang tua kau itu. Kenapa kau tak sabar? Iya, puntennya rada Dudi Bonar ini. Tak boleh kau biarkan orang tua kau. Hidupnya sebentar lagi, nggak akan lama itu. Apalagi orang tuh diletakkan di tempat yang jauh. Diletakkan. Susah sekali meletakkan itu. Ya. Di Lamontan itu. Ya. Jadi jangan buang mereka. Jangan buang mereka. Mereka pintu surga kita. Masya Allah. Hanya kita sebagai orang tua juga jangan menjadi
harus berlatih dari sejak sekarang untuk bijaksana. Jangan sampai kita menjadi menjadi orang tua yang bikin anak mengeluh terus tentang kita karena goreng adatna urang. Aing kacau boga indung kunaon sare tangkal jambu terus naon masalahna. Kan orang kudu nandean bisi ragrag Pak eta mangkaning sarena sok lila. Itu kan bahaya teh. Nyusahkeun. Jadilah orang tua yang paling luwes, humble ya, paling enakeun, paling bijaksana sehingga anak juga paling sehat. Jangan sampai anak mengeluh tentang kita orang tuanya. Termasuk Ustaz punten dipotong, termasuk tidak salah ya bahasa orang tua nih ke anak yang bujang teh. Bro, kemana? Itu tanda kedekatan mungkin. Kedekatan bahasa boleh dibangun, tapi yang paling dibutuhkan oleh anak itu bagaimana orang tua menjadi orang yang tidak membuat anak susah. Dimulai dari bahasanya, nyuruhnya tuh aneh-aneh. Pengmilikan durian saya di Thailand, pan jauh. Durian Bangkok. Kudu ka ditu langsung. Kudu ka ditu teu meunang mung meuli tidinya mung hayang ti ditu. Meskipun di ongkosan tetep jauh. Nah, jangan memiliki karakter yang akhirnya membuat anak kita mengeluh tentang kita. Itu. Ya ini kepada semua orang tua di Instagram saya banyak sekali sepuh. Saya sampaikan jadilah orang tua yang hebat yang tidak membuat anak kita mengeluh karena kita selalu bisa menyelesaikan urusannya sendiri. Termasuk saya beli rumah itu di dekat makam. Di dekat makam sampai anak saya nanya kenapa Pak rumah kita teh di kuburan dekat kuburan 150 meter lah ke kuburan ke belakang supaya di mana aku meninggal kau tak ada aku bisa sendiri. Aku tinggal ngorondang ke sana. Macam itu maksudnya. Halo, Akbar. Ini luar biasa. Ini ada pertanyaan ini barangkali dari Teh Neti dan Kang Jejen, netizen. Banyak itu netizen. Ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengingatkan tentang sholat. Karena mungkin kita tuh takut lalai lah dalam mengingatkan sholat anak-anak. Bukan kalong Pak ya, lalai ya. Nah, lalai. Karena lalai letik, kalong badak. Cuman kadang-kadang anak kayak nggak percaya gitu. Nggak percaya gitu ke anak bahwa dia tuh sudah sholat. Cuman kadang-kadang saya tuh ada ketakutan dia belum melaksanakan sholat. Jadi kadang-kadang setiap waktu tuh saya suka mengingatkan gitu. Udah sholat belum gitu ya. Cuman kadang-kadang anak tuh kayak nggak percaya sih ayah mah katanya. Masa saya harus kasih tahu. Nah, kira-kira yang terbaik untuk mengingatkan anak untuk sholat itu seperti apa? Sebetulnya ada hal-hal barangkali ini sebelum nanti ini prolognya, nanti dagingnya dari sini. Sebelum kita sayurna ya. Ayo we pas ya gule. Itu ada gule anti kolesterol ternyata. Gule yang tidak mengakibatkan kolesterol. Catat Bapak nih, catat ini. Saya bisa bikin itu. Sayur gule dibikin, sajikan di meja, tungtun do mana. Mual kolesterol. Jadi gule yamin. Nah, jadi memang sebetulnya untuk mengingatkan itu ya satu kewajiban bagi kita. Tidak hanya kepada anak kita sebetulnya. Karena dalam Al-Qur'an itu ada kalimat ku anfusakum wa ahlikum naro. Berarti ketika kita mengingatkan itu kita sedang berusaha untuk menjaga kita dan keluarga kita dari jeratan api neraka. Nah, hanya saja barangkali hari ini ada ini Kang Haji, ada yang tadi tuh ada metode barangkali. Kalau kita makan dulu ke orang tua itu dikit-dikit teh tara komentar. Sholat can atas Pak, sudah selesai. Sholat can, acan Pak, beras sholat. Itu jadi sesuatu yang biasa. Tapi hari ini terkadang anak-anak kita itu kan sudah masuk ke generasi apa sekarang? Ada yang bilang generasi alfa lah, beta segala macam kan. Generasi Z, Gen Z sudah lewat katanya. Hal-hal seperti itu dianggap kenapa sih kayak yang nggak percaya gitu. Ya generasi alfa itu alfa izin sakit. Bener eta tilu we eta. Ulah nyebut merek eta. Jadi mungkin cara barangkali. Hari ini cara bagaimana bahasa kita diramu sedemikian rupa sehingga tidak terkesan ada bahasa seolah-olah menjustifikasi, tidak percaya. Ya, itu barangkali dari sisi bahasa-bahasa saja mungkin. Ini Pak. Ku anfusakum wa ahlikum. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Jangan dululah kamu menyelamatkan keluargamu kalau kau belum selamatkan diri kau sendiri. Macam itu. Kalau kau sudah selamatkan diri kau sendiri, kau akan jadi teladan dan keluargamu akan mengikuti kau sebagai imam. Itu kan. Gantilah nama kau jadi Salamat. Namanya Salamat, Pak Salamat. Bukan. Salamat orang Jawa. Orang Jawa. Orang kita Ucok lah. Itu. Jadi
diri kita dulu, ku anfusakum. Wa ahlikumnya belakangan setelah wa berikutnya saudara keluargamu. Dan tentang keluarga yang harus dicatat apa? Yang harus dicatat itu tentang keluarga, wa ma'alaika illa balagul mubin. Tugasmu adalah memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Sudah, sampaikan saja. Urusan hidayah, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Anak-anak sudah akil balik, kita cukup mengingatkan sholat. Dan tunjukkan juga kita yang sholat itu menyenangkan. Aku pengen kayak si om itu. Kenapa? Sholat dia. Macam mana orang sholat memang harus. Tidak, om itu sholat tapi jadi orang hebat. Gara-gara sholat itu. Gara-gara sholat dia jadi hebat. Itu jadi teladan kan? Seperti itu. Ada kan ibu yang nyuruh sholat sama anak. Sholat siapa naik ku aing ketepel sih ya. Capek bisa disuruh. Karena ibunya sendiri gak menarik. Sampai anaknya ngomong, aku gak mau seperti mama. Kenapa? Takut aku sholat nanti kayak mama, aku gak mau sholat. Bahaya kan? Nah seperti itu. Dan titip saja supaya tentram, kita jelaskan pada anak tidak pakai bahasa semut. Artinya nuka harti gitu kan. Oke. Yang ke satu, yang kedua, sudah tugas kita hanya mengingatkan. Dan yang paling pasti rasa percaya kita pada anak akan menjadi doa. Itu percayai anak kita. Sholat belum? Udah. Saya pernah dulu ke alit sholat. Kacai wudu, cicing. Padahal teh nyamun sholat, cicing keluar sholat, tas wudu. Padahal nggak wudu, tapi can sholat. Iya, dulu waktu kecil saya ingat sekali. Dan saya mulai sholat itu apa? Ketika saya dilarang pakai sepeda ke sekolah. Ulah karena sepeda, bisi cilaka. Itu kata ibu. Ibu pergi ke Jakarta. Saya kekeh pengen pakai sepeda, pakailah. Karena bisi cilaka, saya sholat telah di rumah subuh. Beres pergi ke sekolah. Sekolah mau pulang. Dasin cilaka, sholat di sekolah. Terus mau main, sholat terus sholat. Akhirnya jadi kebiasaan karena rasa takut itu. Nah, tapi percayalah buat anak-anak kita, apalagi anak-anak Kang Iwan, saya percayalah. Jangan nggak akan jauh dari sajadah, insya Allah. Ya sajadah dibawa bekal ke mana? Jadi itu jauh sajadah. Dan dagang sajadah. Pendagang sajadah, jadi tara jauh jeung sajadah. Gitu. Masya Allah. Kumaha atas? Oh ada lagi? Ada. Ya. Siap. Puntennya dari tadi kan ngebahas tentang anaknya. Ya. Dan kebetulan saya pribadi sampai detik ini belum punya keturunan. Dan efek dari situ adalah satu, dari diri saya bukan bergejolaknya. Kadang kan laki-lakinya, kita semua laki-laki kadang lirik kanan lirik kirinya satu. Karena penasaran teh kan. Bajeng situ juga situ. Terus yang kedua, efek nanti. Ya kebetulan ada beberapa wanita yang suka sama saya gitu ya. Nah, solusinya bagaimana gitu untuk mengerem hal itu gitu. Dan pengen menumbuhkan rasa selalu cinta dengan istri. Gugulutukan sendiri kan dari awal sampai detik ini gitu. Kalau dalam bahasa saya, Kang Epul, banyak epul di dunia teh. Ya kan epul sadunia. Ikatan epul sadunia. Ini bahasa saya gini, istri itu sudah kecewa, dia tidak punya anak. Kenapa kamu kecewe? Kalau bahasa Medan mencewe itu. Ada mencewe. Mencewe itu orang bobogohan itu namanya mencewe. Iya, main cewek. Jangan kau main cewek. Gini, jangan kamu bikin hati kamu jadi hati yang kaleng-kaleng. Tetap hati kamu baja yang luar biasa. Jatuh cinta gampang. Enggak lah, jangan mudah. Biarkan orang tetap mencintai kita, biarkan orang suka sama kita, dan kita tetap berharga mencintai yang ini. Itu. Jangan jadi laki-laki kaleng-kaleng. Terus kalau tidak punya anak masalah nggak sih? Enggak lah. Dia sudah dikolotkan sanjan waktuna. Pan orang bakal kehilangan anak pada akhirnya. Iya kan? Oke. Artinya apa? Rasulullah bertanya kan kepada para sahabat, atadruna marruqub, tahukah kamu siapa manusia yang mandul itu? Para sahabat waktu itu menjawab, ar-ruqubul ladzi laisa lahu walad. Orang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Kemudian mengingatkan Rasulullah, la lakinal ladzi lahu walad lam tuqaddim min waladi syai'. Bukan, yang mandul itu bukan tidak punya anak. Dia punya anak mungkin banyak, tapi tidak ada satupun dari anak yang dididik benar, yang mampu memberikan keberuntungan akhirat untuk orang tuanya. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya anak? Masih banyak anak yang tidak punya orang tua. Bisa sharing di situ. Sharing-sharing lah kita ibu janda.
Kita rawat anak-anaknya, jandanya lewat lah. Kalau masalah janda Sherlock lah. Janganlah dipendam sendiri. Jangan kau bikin hati kau kaleng-kaleng, supaya tetap pulang sehat dan tetap sampai masa tua kita tetap berada dalam cinta, mencintai dia abadi. Itu, dan gak ada masalah tuh nggak punya anak. Ya. Wan berapa tahun Wan kosong Wan? 8 tahun. 8 tahun kosong. Saya kasih terapi non ada Jeruk nipis. jeruk nipis. Sudah pakai jeruk nipis? Belum. Kita pakai jeruk nipis. Hah? Dibuka, diperes, peres. Kade eta dikeum ku jeruk poe. Ayo kade dikeum ku jeruk nipis. Nanti kau bisa cerita sama Bang Iwan ini. 7 tahun kosong ya. Dan alhamdulillah akhirnya hadir Auf ya. Itu, dan saya juga 7 tahun kosong. Kalau saya bukan jeruk nipis, jeruk Bali. Jeruk kene, tapi ada cara-cara masing-masing. Ini yang paling efektif. Jeruk nipis itu luar biasa. Wallahu alam, tapi yang jelas kalau kita tetap tidak punya anak, Allah sengaja ciptakan anak orang yang tidak punya orang tua. Boleh nggak anak yang tidak punya orang tua mengeluh? Boleh kalau orang tua yang tidak punya anak mengeluh. Tapi karena anak yang tidak punya orang tua jarang yang mengeluh. Jarang yang mengeluh, betul. Kenapa orang tua yang tidak punya anak mengeluh? Eleh ke budak. Itu tuh jadi alasan. Mama, aku kawin lagi. Gara-gara kau tak bisa kasih aku anak, aku kawin lagi. Istrinya tuh tidak bisa berkata-kata, iya, diam. Nah hati cekek ya Allah. Ijroi. Kasihan dia, cintai dia. Sudah harta kita habiskan untuk mempercantik dia. Udah, daripada kan biasanya tidak punya anak produktif ya. Dan biasanya punya harta berlebih karena tidak nyekolahin anak. Dan lain sebagainya, bukan umumnya seperti itu. Setelah produktif punya harta berlebih, apa yang dilakukan? Udah cantikan aja istri. Mama kita pergi ke salon. Kemarin kau sudah ke salon, kepala kau sudah bagus, kaki kau sudah bagus. Sekarang kau ikut aku ke salon mobil. Siapa tahu jok kau itu rusak itu. Biar di sepuring balancing juga di sana, Pak. Pokoknya macam itulahnya, banyak cara. Kalau saya dulu sebelum punya anak, saya urus anak orang lain. Karena anak orang lain tidak seserius anak sendiri ya, tapi tetap diselesaikan dengan tuntas. Dan saya tidak ngurus anak bayi, saya ngurus anak-anak sekolah, SD, lulus SD, SMP, SMA, saya urus sampai mereka selesai kuliah. Itu kan luar biasa ya, urusnya jangan egois. Dan dari situ Allah anugerahkan pada saya anak. Dan yang jelas penghasilan kita pada saat itu produktif pisan atau udah naon pulang ya. Pulang saya tadi akhirnya kerja kan larinya daripada ngahulang. Ujungnya hasilnya luar biasa. Bengar dia kaya. Sudah kekayaan itu berikan sama istri. Sini kau. Nah, dirawat, diindahkan saja istri. Betul. Sampai bentuk nanti rupa-rupa lah. Itu. Jadi ini satu hal yang bisa, terus kita bisa berbagi ya. Datang ke panti mana, datang ke pesantren mana, datang ke masjid mana, datang ke ustaz siapa, bisa berbagi dengan mereka. Sudah habiskan daripada harta itu jadi harta waris yang akan dibagikan kepada mereka yang ya artinya mah temais temelem gitu. Bahkan relatif tidak baik kepada kita. Sok nanya lain gitu kan. Rata-rata ayawai masalah sigak itu. Daripada jatuh ke tangan mereka, lebih baik kita pakai sodako lah. Seperti itu. Sudah Ustaz, sudah hampir tahajud ini. Iya, mulu. Ustaz Ceng ini getol pisan. Tahajud siang malam. Juara apa? Saya Senin Kamis saum tiap hari, Pak. Senin Kamis dalam Al-Quran itu ada kalimat yang unik. Boleh jadi apa-apa yang kamu sukai belum tentu baik di sisi Allah untukmu. Boleh jadi apa-apa yang hari ini kita tidak sukai, justru di sisi Allah itu baik untuk kita. Boleh jadi Bang Inten untuk Kang Epul hari ini, belum tentu ketika kita tadi tuh yang usah disampaikan, belum tentu ini Epul bungkunya. Belum tentu hari ini kita punya anak, kemudian kita bisa menjadikan anak kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi hari ini cara sayang Allah kepada Kang Epul itu dengan cara apa? Tidak dititipkan anak. Nah, sejatinya anak-anak kami juga titipan. Dia tidak dititipi anak oleh Allah karena Allah ingin dia bermanfaat untuk banyak orang. Itu ingin bermanfaat untuk orang lain. Dan nanti hisaban di akhirat boleh jadi Kang Epul masuk surga tanpa hisab dari sisi keturunan. Kenapa? Karena memang ya Allah tidak menitipkan dari sisi anak, karena
walaupun bagaimana Allah memang yang memiliki anak kita, tapi kita akan diminta pertanggungjawaban apa yang sudah kita berikan. Ngurusnya bener tuh. Dijadikan tidak anak kita itu diarahkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Banyak orang tua yang celaka gara-gara anak. Mudah-mudahan Kang Epul menjadi orang yang Allah masukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab. Amin ya Allah. Karena sudah waktu tahajud tiba ini, waktu tahajud banyak. Tahajud insyaallah barangkali Selasa depan kita akan kembali bersua. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita. Kesimpulannya barangkali hari ini mari kita sama-sama menjadi orang tua yang memberikan percontohan kepada anak. Dan hari ini kalaupun kita masih punya orang tua, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Satu kalimat, wios abdi nu lepat. Buat orang tua. Anak naon oge ka orang tua, wios abdi nu lepat. Gitu. Itu saja mungkin warganet semua. Tapi kalau wios abdi nu lepat berarti orang tua menyesal aing ngadidikna salah. Nah, apa ngedidik salah wae sih. Terus ka orang tua, "Pak, kalau memang aku selalu salah di matamu, aku pindah ke kupingmu, Pak." Jadi pindah ke dia. Sakitu ya. Medan kali kau. Ya sakitu panginten anu kapihatur, kirang sareng langkung hapunten anu kasuhun, insyaallah tepang deui Salasa Payun, sarehat sadayana, berkah sadayana, mudah-mudahan Allah ridho ka urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.